أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaum muslimin sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, seperti
yang dapat kita pahami bersama bahwa saat ini umat Islam di seluruh dunia sedang bersedih dan berduka. Berdukanya umat Islam seiring dengan terjadinya pembantaian saudara-saudaranya sesama Muslim oleh Zionis Israel yang tidak mengenal rasa kemanusiaan. Kebiadaban Zionis Israel ini sesungguhnya adalah manifestasi dari sebuah firman Allah yang tersebut di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan walan tardha angkal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang-orang Yahudi atau Nasrani itu tidak pernah berdiam diri mengganggu umat Islam jika umat Islam itu tidak mengikuti millah-millah. Orang-orang Yahudi atau Nasrani senantiasa terpanggil untuk meruntuhkan akidah umat Islam dengan berbagai cara. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, terdapat dua cara yang sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani dimaksud. Cara yang pertama adalah dengan melakukan pembantaian secara fisik. Hal ini dapat kita buktikan di Palestina saat ini. Saudara-saudara kita sesama Muslim telah dibantai sedemikian rupa. Ini adalah manifestasi dari gerakan Yahudi melalui pembumi hangusan secara fisik. Cara yang kedua yang selalu ditampilkan oleh orang-orang Yahudi
adalah dengan menggunakan pendekatan non-fisik. Pendekatan non-fisik ini, saudara-saudara sekalian, itu dilakukan melalui berbagai bidang sosial kemasyarakatan, antara lain munculnya pergaulan bebas, yang lepas dari moral keislaman. Dan gerakan yang seperti ini senantiasa diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan umat. Gerakan yang seperti ini senantiasa membayang-bayangi kehidupan umat. Di bidang lain kaum muslimin yang berbahagia, bidang ekonomi, strategi orang-orang Yahudi adalah menguasai ekonomi dunia. Sandang pangan itu kemudian dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dan tidak mustahil sandang pangan yang kita konsumsi saat ini adalah produk orang-orang Yahudi yang sudah dikemas sedemikian rupa, saudara-saudara sekalian. Sandang pangan yang sudah dipoles nilai-nilai kehalalannya, sandang pangan yang ditampilkan saat ini oleh orang-orang Yahudi sudah sedemikian rupa beraroma syubhat, beraroma ketidakhalalan, tetapi kemudian masih ada di antara kita yang mengkonsumsi sandang pangan itu secara bebas, tidak peduli apakah itu halal atau haram. Dan itu dilakukan oleh sebahagian umat manusia. Itu adalah salah satu strategi orang-orang Yahudi untuk membabat belur kualitas keimanan umat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, terlalu banyak strategi Yahudi saat ini yang berorientasi mengajak umat Islam untuk mengikuti milah-milah mereka, yang bertujuan agar umat Islam ini akidahnya tidak jelas di dalam kehidupan. Itu adalah pendekatan secara non-fisik. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, hikmah dari pembantaian Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina adalah kita dituntut untuk semakin
Kita dituntut untuk semakin waspada terhadap produk orang-orang Yahudi yang saat ini beredar di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah langkah ikhtiar yang harus kita nyatakan. Kita tidak boleh lagi bermain-main dengan irama yang ditampilkan oleh orang-orang Yahudi saat ini. Benar perlu saudara-saudara sekalian, kita dituntut untuk memboikot produk Yahudi di dalam kehidupan. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan khutbah Jumat ini saya ingin meminjam salah satu pemikiran dari Said Sabiq, salah seorang pemikir Islam, di dalam bukunya An-Nasirul Quwwah bil Islam. Di dalam bukunya itu terdapat berbagai unsur kekuatan yang hendak kita jadikan tameng, yang hendak kita jadikan sebagai benteng pertahanan akidah kita. Kekuatan yang pertama yang dimaksud oleh Said Sabiq di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan adalah kekuatan iman. Dimanapun tempatnya dan kapanpun waktu, kita dituntut untuk selalu memiliki kuwatul iman. Sandaran kita kepada Allah hendaknya selalu kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu menyerahkan hidup kita diatur oleh Allah, ketika kita selalu berinteraksi dengan Allah, saudara-saudara sekalian, maka hidup kita akan menjadi hidup yang terselamat. Ketika kita selalu mengundang intervensi Allah, campur tangan Allah dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan, maka Allah akan melindungi kita dari bencana, musibah, malapetaka yang ditampilkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Insya Allah ketika kita selalu berzikrullah, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang tenang, hamba-hamba Allah yang tidak gelisah, hamba-hamba Allah yang tidak takut kepada siapapun, hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ini yang harus kita pertebal di dalam kehidupan kita. Kita mantapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga
posisi kehidupan kita tidak semudah itu diobok-obok oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam di dalam kehidupan ini. Kekuatan yang kedua yang harus kita miliki adalah kekuatan ilmu. Umat Islam ini harus cerdas. Umat Islam ini harus pintar. Umat Islam ini tidak boleh dibawa bodohi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kita dituntut untuk senantiasa iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita dituntut untuk selalu membaca, saudara-saudara sekalian. Termasuk membaca tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman yang kita hadapi ini sudah berpihak kepada umat Islam atau tidak. Inilah yang membutuhkan kecerdasan umat. Cerdas dalam berbagai aspek. Aspek sosial kita harus cerdas. Umat Islam harus cerdas di bidang ekonomi. Kecerdasan ekonomi harus dimiliki oleh umat Islam. Termasuk umat Islam harus cerdas di bidang politik. Kecerdasan politik umat ini harus dibangun, saudara-saudara sekalian. Kapan umat Islam bodoh dalam soal politik, maka umat Islam akan dibodoh-bodoh di politik. Kecerdasan politik, as-siyasah ini perlu dipahami dengan baik. Ini yang penting. Memang saat ini banyak di antara umat Islam yang menyerahkan urusan politik kepada orang lain yang membidangi. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Secara keseluruhan umat Islam harus tahu, memahami artinya as-siyasah, politik. Politik umat, bukan politik praktis, saudara-saudara sekalian. Kita harus membedakan antara politik Islam dengan politik praktis. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, jangan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bodoh dalam soal politik, soal ekonomi, soal sosial kemasyarakatan, dan seterusnya. Kekuatan yang ketiga adalah kita dituntut untuk memiliki kekuatan ukhuwah. Hubungan keislaman kita harus terpatri di dalam kehidupan kita. Kepedihan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang dibantai oleh Zionis Israel, itu adalah manifestasi dari spirit ukhuwah yang kita kembangkan. Karena kita harus sadar, saudara-saudara sekalian, kita tidak direken, kita tidak dianggap, kita tidak dihitung di dalam kehidupan ini apabila kita tidak memiliki kekuatan di dalam berjamaah. La quwwata illa bil jamaah, saudara-saudara sekalian. Tidak ada kekuatan kalau tidak dirawat dengan spirit kejamaah, spirit kebersamaan di dalam menatap masa depan.
yang paling terakhir yang perlu kita miliki di dalam kehidupan ini, menangkal berbagai tipu daya orang-orang Yahudi, adalah kita dituntut untuk memiliki stok kesabaran. Sabar dalam artian kita harus selalu berikhtiar. Ketika kita ditantang, ketika itu kita harus bangkit. Kita harus memperlihatkan ikhtiar kita untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat yang ada di sekitar kehidupan kita, termasuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari berbagai jebakan. Inilah 4 hal yang mungkin kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi setiap tantangan, setiap cobaan yang hendak merusak kualitas keimanan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.